baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator pembentukan ekonomi. Indikator pembentukan ekonomi adalah data atau materi yang digunakan untuk menilai kesehatan dan perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Berikut adalah beberapa indikator kunci yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Produk domestik bruto sering digunakan untuk menilai ukuran dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah tingkat pengangguran. Presentase angka kerja yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan. Indikator ini menunjukkan kesehatan pasar tenaga kerja dan ketersediaan pekerjaan. Yang ketiga adalah inflasi. Inflasi adalah mengukur kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Indikator ini penting untuk menilai daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Yang keempat adalah neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa. Neraca perdagangan positif atau surplus menunjukkan ekspor lebih besar daripada impor, sementara neraca perdagangan negatif atau defisit menunjukkan sebaliknya. Yang selanjutnya adalah tingkat bunga. Tingkat bunga ditentukan oleh bank sentral. Tingkat bunga mempengaruhi biaya pinjaman dan tabungan, serta mempengaruhi investasi dan konsumsi dalam ekonomi. Investasi asing langsung atau FDI, aliran investasi dari luar negeri ke dalam negeri dalam bentuk aset fisik atau keuangan. FDI dapat menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas dan prospek ekonomi suatu negara. Selanjutnya adalah kesejahteraan sosial. Indikator seperti pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menggambarkan kualitas hidup dan distribusi kekayaan. Indikator-indikator ini bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi dan dapat digunakan untuk merencanakan kebijakan ekonomi dan bisnis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan manusia di suatu negara. Indeks pembangunan manusia menggambarkan 3 dimensi utama, yaitu yang pertama adalah kesehatan, diukur dengan harapan hidup saat lahir. Cara mengukur indeks pembangunan manusia kesehatan adalah menghitung rata-rata usia yang diharapkan seorang bayi dapat hidup dari saat lahir jika tingkat kematian pada usia tertentu tetap sama. Yang kedua adalah pendidikan, diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Cara mengukur rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan yang telah diterima oleh orang dewasa berusia 25 tahun ke atas. Yang ketiga adalah kesejahteraan ekonomi, diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita. Mengukur pendapatan nasional bruto per individu yang disesuaikan dengan paritas daya beli untuk mengatasi perbedaan biaya hidup antar negara. IPM memberikan gambaran tentang kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi kesehatan dan pendidikan. Semakin tinggi IPM, semakin baik kualitas hidup dan pembangunan manusia di suatu negara. Indikator ekonomi mikro terkait angka kemiskinan mencakup berbagai aspek yang menggambarkan kondisi rumah tangga seperti berikut. Yang pertama, garis kemiskinan. Ini adalah nilai minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non-makanan di Indonesia. Garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan kebutuhan kalori dan pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan. Yang kedua, kriteria kemiskinan. Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan 14 kriteria untuk menentukan status kemiskinan suatu rumah tangga, seperti luas bangunan, sumber air minum, dan jenis bahan bakar untuk masak. Yang ketiga, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman mengukur seberapa jauh pengeluaran rata-rata penduduk miskin di bawah garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan mengukur distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Yang keempat, data survei. Pengukuran kemiskinan dilakukan melalui survei nasional yang memberikan data rinci tentang pengeluaran rumah tangga dan kondisi sosial ekonomi.
Indikator-indikator ini membantu dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif. Selanjutnya, indikator ekonomi mikro terkait angka pengangguran yang mencakup beberapa aspek yang menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja dan dampaknya terhadap perekonomian. Berikut adalah beberapa indikator utama. Yang pertama, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dihitung sebagai persentase dari jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki kerja tetapi aktif dalam mencari pekerjaan. Ini merupakan indikator utama untuk menilai kesehatan pasar kerja suatu negara. Yang kedua, jenis pengangguran. Pengangguran dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pengangguran friksional, yang kedua pengangguran struktural, dan yang ketiga pengangguran siklis. Yang ketiga, durasi pengangguran. Durasi pengangguran mengukur berapa lama individu tanpa pekerjaan. Durasi panjang seringkali menunjukkan masalah dalam ekonomi seperti kurangnya lapangan kerja dan tahu keterampilan yang tidak sesuai. Yang keempat, partisipasi angkatan kerja. Rasio partisipasi menunjukkan proporsi penduduk yang aktif dalam angkatan kerja, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak orang yang terlibat dalam ekonomi. Yang kelima, dampak sosial dan ekonomi. Tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan berbagai masalah sosial seperti peningkatan kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan berkurang pendapat pajak bagi pemerintah, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Indikator-indikator ini penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu negara. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara. Secara keseluruhan, semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi total pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Indikator ini memberikan gambaran tentang produktivitas ekonomi suatu negara dan kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan bagi penduduknya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan per kapita. 1. Tingkat produktivitas. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi pula pendapatan per kapita. Yang kedua, tingkat investasi. Investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan per kapita. Kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan per kapita. Yang terakhir, struktur ekonomi. Negara dengan struktur ekonomi yang diverifikasi dan berbasis teknologi cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Selanjutnya, rasio Gini. Rasio Gini adalah ukuran statistik yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara. Rasio Gini berkisaran 0 hingga 1. Dengan nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna merata dan nilai 1 menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat menimpang. Semakin tinggi rasio Gini, maka semakin timpang distribusi pendapatan di suatu negara. Rasio Gini dihitung dengan menggunakan kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan di suatu negara. Kurva Lorenz menunjukkan proporsi pendapatan yang diterima dan proporsi penduduk tertentu. Cara menghitung rasio Gini. Yang pertama, buat kurva Lorenz. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi pendapatan dengan sumbu horizontal menunjukkan proporsi penduduk dan sumbu
Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Impor adalah membeli barang atau jasa dari negara lain dibawa masuk ke dalam negeri. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai total ekspor dan nilai total impor suatu negara dalam periode tertentu. Ekspor dan impor memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, antara lain: yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yaitu ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, diversifikasi produksi. Impor dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Berikutnya, integrasi ekonomi global. Ekspor dan impor memperkuat hubungan ekonomi antar negara. Transfer dan teknologi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Dalam suatu periode tertentu, sederhananya, inflasi membuat daya beli uang kita menjadi berkurang. Dengan uang yang sama, kita tidak bisa membeli barang sebanyak yang bisa kita beli sebelumnya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi, antara lain: permintaan agregat yang tinggi, kenaikan biaya produksi, kelebihan uang beredar, ekspektasi inflasi, dan faktor-faktor lain. Jenis-jenis inflasi yaitu: pertama, inflasi demand pull; kedua, inflasi cost push; yang ketiga, inflasi built-in. Nilai tukar adalah harga atau kurs yang menunjukkan perbandingan antara nilai satu mata uang dengan nilai tukar mata uang lainnya. Dalam kata lain, nilai tukar menunjukkan berapa unit dari suatu mata uang yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang lainnya. Misalkan, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar US adalah 15.000, itu berarti diperlukan 15.000 rupiah untuk mendapatkan 1 dolar US. Nilai tukar ini bisa ditentukan oleh pasar dalam sistem nilai tukar mengambang, atau oleh pemerintah dalam sistem nilai tukar tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar meliputi tingkat inflasi, suku bunga, neraca, pembayaran, dan kebijakan ekonomi suatu negara. Cadangan devisa. Cadangan devisa adalah aset berupa mata uang asing yang dimiliki oleh bank sentral dan otoriter moneter suatu negara, yang dimana cadangan ini terdiri dari berbagai bentuk, bisa seperti emas, mata uang asing, serta surat-surat berharga luar negeri, di mana yang tujuan utamanya cadangan devisa ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Cadangan ini digunakan juga untuk membiayai perdagangan internasional, membayar utang luar negeri, serta menjaga kestabilan nilai tukar mata uang domestik. Cadangan devisa yang memadai membantu suatu negara dalam menghadapi krisis ekonomi dan fluktuasi nilai tukar mata uang.